Kembali lagi bersama petualangan literasi keuangan digital bersama Vin dan Niti. Kali ini mereka berjanji bertemu Sam, teman mereka di toko roti enak. Saat mereka sedang asik memilih roti, tiba-tiba Sam mendapatkan notifikasi SMS dari nomor tidak dikenal. Vin, Nit, aku dapat SMS nih, lihat deh, penawarannya menarik banget. Katanya aku bisa langsung dapat pinjaman besar dengan cepat. Hati-hati loh Sam, bisa aja itu penipuan. Kayak banyak diberitain di internet. Lihat deh, banyak banget yang udah jadi korbannya. Mulai dari ditagih dengan bunga berlipat-lipat, diteror, dipermalukan di sosial media. Coba aku lihat SMS-nya dulu Sam. Vin bener tuh Sam, kalau mau aman pinjam-meminjam secara online, lebih baik lihat daftar perusahaan fintech lending berizin di OJK. Tapi aku kurang paham apa itu fintech lending, Nit. Kelebihannya apa dan gimana proses pendaftarannya? Fintech lending itu adalah platform layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana atau lender dengan penerima dana atau borrower. Jadi, melalui platform itu, borrower bisa mengajukan pembiayaan dan lender bisa memberikan pembiayaan serta mendapatkan imbal hasil. Nah, kelebihannya ada di kemudahan akses Sam. Nggak cuma lewat smartphone aja loh. Ada fintech lending yang juga bisa menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses layanan keuangan formal. Tapi untuk mulai investasi di fintech lending itu pasti mahal ya? Enggak kok, investasinya bisa mulai dari 100.000. Nanti kamu bisa cek langsung di website atau aplikasi perusahaannya. Wah, menarik banget ya Nit. Aku bisa langsung cek dari smartphone nih. Kalau begitu, gimana caranya biar dapat pembiayaan untuk modal usaha baruku, Nit? Langkah pertama, kita bisa dapat nama-nama perusahaan fintech lending berizin dari daftar yang dikeluarkan OJK. Penting sekali untuk memperhatikan legalitas perusahaan. Bisa juga WA ke OJK di nomor 081 157 157 157. Dari situ, kita bisa mulai masuk ke website atau aplikasi perusahaannya. Kemudian kalau bingung dengan banyaknya layanan, kita bisa pakai agregator yang berfungsi membandingkan layanan berbagai fintech agar kita bisa memilih sesuai kemampuan. Oh, seperti agregator yang dulu kamu jelasin untuk pilih asuransi itu ya Nit? Iya Vin, beberapa marketplace dan e-wallet biasanya juga memiliki fitur untuk masuk ke perusahaan fintech lending. Oh iya, untuk tetap memastikan keamanan dan kenyamanan penggunanya, fintech lending banyak bekerja sama dengan penyelenggara inovasi keuangan digital atau fintech lainnya Sam. Misalnya nih, eKYC digunakan saat verifikasi pendaftaran. Saat pengajuan dana, inovatif credit scoring digunakan untuk menganalisa data supaya konsumen yang belum punya riwayat kredit atau rekening bisa tetap dapat pembiayaan. Untuk perlindungan, perusahaan fintech lending bekerja sama dengan penyelenggara layanan insurtech. Untuk alat pembayarannya, bisa menggunakan e-money langsung dari smartphone kita. Pada saat pembayaran, otorisasi dilakukan melalui layanan payment gateway. Gitu Sam, Vin. Wih, sekarang fintech makin keren ya, Nit. Tapi beneran aman nih kalau kita pakai layanan fintech lending seperti itu? Aman Sam, asal kita perhatikan beberapa hal, yakni cari perusahaan fintech lending berizin di website OJK dan lihat apakah track record perusahaan cukup bagus. Teliti lagi syarat dan ketentuan layanan masing-masing. Cek juga ada tidaknya perlindungan data pribadi konsumen dan layanan konsumen ya Sam. Tapi ada satu hal yang penting diperhatikan nih. Pastikan lagi kalau kita benar-benar mampu membayar saat mengajukan pembiayaan ya. Nah, dengan tahu tipsnya, kita sebagai pemberi dan penerima dana bisa lebih bijak menggunakan fintech lending dengan aman. Jadi jelas ya, SMS yang Sam dapat itu termasuk fintech lending ilegal. Iya Vin, fintech lending ilegal hanya memberikan dampak yang merugikan untuk lender maupun borrower loh. Wih, ngeri banget ya Nit. Tapi, kalau kita nggak bisa menghindari hal itu, kita bisa lapor kemana nih? Iya tuh Nit, kalau mau lapor kemana? Kalau kasusnya terkait perusahaan fintech lending ilegal, bisa lapor ke OJK. Sementara, jika ada masalah dengan perusahaan berizin, kita bisa hubungi layanan konsumen perusahaan tersebut atau lapor ke AFPI, AFTEK, atau OJK. Oh begitu Nit, thanks ya. Aku jadi belajar banyak tentang fintech lending. Sebagai alternatif pembiayaan modal usahaku, prosesnya mudah, cepat, dan tanpa agunan. Iya Nit, thanks ya. Aku jadi makin mantap untuk mulai melakukan pendanaan di fintech lending. Sistem keamanannya handal dan bisa dimulai dengan nilai rendah ya. Sama-sama Sam, Vin. Yuk buruan cek fintech lending
Solusi tepat untuk rencana keuanganmu. Menguntungkan, aman, dan user-friendly loh.